Ucapan ini membuat Qin Yichen tercengang. Dia belum pernah mempertimbangkan pertanyaan sedalam ini sebelumnya. Pada saat ini, dia dibangunkan oleh Palu Gekian sebelum dia mengerti keterkejutannya. Ya, jika semua pembudidaya di dunia mengambil jalan yang benar dan bersaksi, maka sejak tahun-tahun tanpa akhir, itu seharusnya menjadi alam dewa di seluruh dunia. Tetapi mengapa? Palu Gekian mengenai intinya. Ingat kekuatan tembakan. Pancaran tombak adalah yang terbaik. Lebih baik dari pancaran pedang. Tetapi pisau dapat memotong dan memotong. Inilah perbedaan antara keduanya. Anda harus belajar dari kekuatan satu sama lain. Penguasaan penuh. Qin Yichen ingat bahwa setelah beberapa saat, Palu Gekian melambaikan tangannya. Dan Bai Chang serta Dewa Iblis lainnya, dihidupkan kembali dari kematian. Senjata selanjutnya, pedang. Ayo. Yao Tian menggertakkan giginya. 18 senjata. Jika kamu tiba, pada akhirnya aku mati 18 kali. Dan itu benar-benar mati. Bai Chang dan orang lain gemetar ketakutan. Tetapi ketika cahaya terang dari kata itu menyerang mereka, mereka menekan rasa takut yang tenang, tetapi sekali lagi memancar keluar. Qin Yichen menghadapi pedang yang luar biasa itu. Seperti yang diharapkan, One Sword Splitting the Heavens memiliki kekuatan yang sama dengan pedang dan senjata. Keindahan yang sama ini telah menjadi lokasi Dao Rime of Murder Dao. Namun, jika Anda hanya mengetahuinya masih jauh, Anda harus dapat memahaminya dan benar-benar menguasainya. Pedang bersinar seperti bunga, dipotong dengan pedang, dan langit terbelah. Saat pedang dilepaskan, saat pedang bersinar paling kuat, ujung pedang ke tanah, dan pedang bersinar paling lemah. Ini bukan ahli terbaik yang termasuk dalam buku dewa. Kekuatan fotonya tidak bagus, tapi Kendo sendiri yang memutuskan. Memikirkan hal ini, siluet ramping Qin Yichen adalah langkah mundur di pavilion dewa. Langkah ini sepertinya hanya 3 inci, tetapi itu seperti langit dan bumi yang membentang dari langit dan bumi, dan cahaya pedang tidak sebagus langit dan bumi. Saat berikutnya, Qin Yichen memegang telapak tangan kanannya dalam genggaman kosong, benar-benar memadatkan tombak dewa. Spear blow adalah yang paling menguntungkan. Mematahkan kata ujung dengan senjata adalah cara yang tepat. Bang! Qin Yichen menembak out. Dewa campuran mungkin dangkal. Tetapi itu mengangkat nyanyian naga langit. Dan bahkan ketika itu bertabrakan dengan cahaya dan bayangan. Suara mengerikan pecah di antara pedang dan pedang. Yang tampaknya melintasi Henggu dan berbicara dengan leluhur. Dentang! Lengan Qin Yichen dengan getaran bergetar dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Kemudian, lengan dengan pistol yang memegang sendiri menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah terpotong oleh daging. Tebas jiwanya. Namun, jika pancaran pedang mencapai lunas, akan sulit untuk mencetak setengah poin. Rencanaku untuk kalah. Qin Yichen menghela nafas. Tombak ilahi menghilang. Meskipun dia benar-benar dapat bergerak pada saat itu, dan sekali lagi menembakkan cahaya pedang untuk melawan, atau mengubah pisau menahannya. Tapi cahaya dan bayangan ini hanya membuat pedang. Lalu dia juga hanya membuat satu gerakan, dan baru setelah itu dia benar-benar bisa mencetak gol. Sementara lengannya terluka oleh cahaya pedang, itu karena dia tidak sebaik pedang ini. Qin Yichen merasakan air mata dari lengannya dengan hati-hati, dan sangat memahami bahwa hanya dengan mengetahui kekurangannya, dia dapat menembus kemajuannya. Meskipun mereka semua adalah senjata, pada akhirnya mereka berbeda. Saya adalah senjata melawan pedang. Senjata lebih baik daripada pedang, dan aku menunggu sampai pedang bersinar lemah, tapi aku kehilangan satu. Yao Tian baru saja menolak kata bersinar saat ini. Ada bintang yang berkedip di hatinya, dan bahkan pedang itu dipotong. Meskipun pakaiannya tidak rusak, dia membuatnya merasa bahwa semuanya telah dipotong, dan kemudian melihat ke arah ketika Qin Yichen, wajah cantiknya sedikit memerah. Hanya mendengar gumaman Qin Yichen yang tampaknya disesalkan, Yao Tian mau tidak mau tertegun dan hanya kehilangan satu trik. Ketahuilah bahwa kelompoknya telah berbohong untuk ketiga kalinya. Bang! Tiba-tiba, aku mendengar suara pedang mengaum, dan mundur selangkah tanpa nama. Saya berdiri dengan tangan ke bawah dan mata saya seperti pedang. Adegan ini mengejutkan Qin Yichen dan mereka berdua salah. Saudara tanpa nama itu bahkan menolak cahaya pedang sepenuhnya. Meskipun dia dengan santai dibandingkan dengan saat dia melawan pedang, yang tak bernama mundur selangkah, itu seperti selangkah lagi. Tapi Kendo bisa mencapai prestasi seperti itu, yang benar-benar mengejutkan keduanya. Tidak buruk, tapi Palu Gekian memegang janggutnya dan tersenyum. Setelah Bai Chang dan semua dewa iblis bangkit kembali, buku dewa membalik halaman, tombak senjata keempat. Halberd adalah langit, tombak itu seperti langit, dan di bawah tombak, semua yang melanggarnya adalah anti-langit. Cahaya dan bayangan dewa memberi Qin Yichen perasaan, seolah berburu di langit, tombak menyerang, seperti langit penindasan. Namun, ketika ujung tombak mendekat, Qin Yichen menatap bintang, ini bukan langit sungguhan. Hanya saja bayangan dewa ini diubah menjadi kekuatannya sendiri, sehingga bisa menghadapinya. Tombak ini lemah hatinya, akui kesetiaan. Ujung tombak itu seperti kemarahan langit, dan bilah tombak itu seperti hukuman surga.
Mereka yang melanggar surga akan mati ke segala arah. Namun, Qin Yichen mundur selangkah lagi dan membuat gerakan menarik pisau. Bang! Kali ini, Qin Yichen tidak menggunakan pegangan Kaisar Naga Tianqi. Namun meski begitu, cahaya pedang itu juga seperti pelangi terbang yang menakjubkan di dunia. Cahaya pedang 10.000 zang dan tombak dewa bertabrakan. Tampaknya kedua arah itu bertabrakan dan saling berhadapan. Dalam cahaya pedang, kedua senjata itu seperti pertarungan paling primitif. Tetapi mereka menunjukkan Dao Rime. Dentang. Saya melihat bahwa bagian belakang pisau itu terhuyung-huyung di ujung tombak, dan bilahnya mengunci bilah tombak-tombak, tetapi ujung pisau, melalui bilah silang, menembus jalan lurus. Cahaya dan bayangan. Zeng. Lengan Tuhan terguncang, dan tombak berubah lagi, seperti langit yang jauh dan jauh. Bilahnya terlalu tajam, dan sulit mencapai puncak kubah langit. Mari kita bicarakan. Qin Yichen tiba-tiba melangkah maju. Pada saat itu, dia seperti pisau. Atau dia menganggap dirinya sebagai manifestasi dari cara pisau. Setiap hari ketika dia setinggi 1 kaki, cahaya pedangnya akan meroket. Setiap kali dia berat hari ini, cahaya pedangnya akan menjadi terang. Perlahan-lahan, ketika cahaya bilahnya bersinar sangat ekstrim, tombak itu juga sangat kuat. Di pavilion dewa, cahaya dan bayangan tombak menyentuh tenggorokan Qin Yichen tetapi sekitar 1 inci, dan cahaya pedang yang terakhir tampaknya menjangkau Hengbu. Tetapi itu hanya berjarak 1 jari dari jantung cahaya dan bayangan. Jika Anda melangkah lebih jauh, keduanya akan mati. Jika Anda mundur selangkah, Anda akan meratakan langit. Qin Yichen menyeringai pada cahaya dan bayangan. Ribuan pisau berserakan. Dan pada saat ini, telapak tangan Yao Tian berubah menjadi 2 cakar kental cahaya bintang. Tapi sepertinya dia dikejutkan oleh tombak itu, dan cakarnya patah. Saat Yao Tian mundur, dia tidak peduli dengan rasa sakit di tangan dan jari-jarinya yang tampak terguncang menjadi buih darah. Karena adegan di mana Qin Yichen menerima pisau dan tersenyum ringan. Dampaknya padanya tidak kurang dari tombak ini. Tombak pisau menarik tangannya sendiri, menggunakan dirinya sendiri sebagai pisau, dan itu sebanding dengan tombak yang tercerahkan ini. Keterkejutan Yao Tian bisa dibayangkan, meski dia sudah lama mengakui bahwa Dewa Naga Muda telah melampaui dirinya, tapi pedang ini membuat hatinya kaget. Anda tahu, ini adalah senjata keempat. Sebelumnya, penampilan terbaik hanya selangkah lagi dari konfrontasi yang tidak diketahui dengan Kendo. Tetapi pada saat ini, sekelompoknya telah meletakkan mayat, dan tampaknya telah dibunuh di bawah tombak dewa. Bahkan telapak tangannya hancur, dan tanpa nama juga tampak lebih kecil dari tombak. Di depan Dao, mereka mundur dan kalah. Tetapi Qin Yichen telah mampu membuat kemajuan dan bersaing dengan Dao. Sore tombak dengan pisau. Yichen, apakah ini akan menjadi pedang?